Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Masih berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda. Pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3, kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda menguap. 2. Mengubah satuan kilogram ke gram. 3. Karya dekoratif. Anak-anak, di sini ada bacaan, kemana perginya air? Pernahkah kamu mencuci baju atau membantu ibu cuci baju? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-kelamaan mengering. Mengapa hal ini dapat terjadi? Ayo diskusikan bersama temanmu. Ya, mengapa hal ini terjadi? Karena air itu menguap. Lakukan percobaan di bawah ini, alat dan bahan. 1. 2 buah piring kecil, 2 air, 3 gelas ukur. Langkah percobaan. Pertama, isi 2 buah piring kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. 2. Letakkan 1 piring di bawah terik matahari, 1 piring lagi di dalam ruangan yang gelap, ruangan yang tidak terkena terik matahari. Selanjutnya, biarkan selama 3 jam. Perhatikan air dari tiap-tiap piring. Bertanya kepada gurumu tentang percobaan yang kamu lakukan. Buatlah 3 pertanyaan. Temukan jawabannya melalui kegiatan diskusi bersama di kelas. Contohnya seperti ini. Yang pertama, ada soal mengapa 1 piring ditempatkan di bawah terik matahari, sedangkan yang lainnya diletakkan di ruangan yang gelap. Iya, karena piring yang diletakkan di bawah terik matahari supaya terkena panas sinar matahari. Panas matahari yang menyebabkan terjadinya penguapan. Ya, itu karena energi panas sinar matahari. Yang kedua, mengapa air yang diletakkan di bawah terik matahari berkurang? Iya, karena air yang diletakkan di bawah terik matahari jumlahnya berkurang, itu karena menguap. 3. Mengapa air yang diletakkan di bawah terik matahari berkurang? Ya, karena peristiwa yang terjadi pada percobaan adalah penguapan. Ya, apa peristiwa yang terjadi pada percobaan tersebut? Yaitu adalah penguapan, perubahan wujud dari cair menjadi gas. Selanjutnya, menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan mengering. Air dalam baju menguap terkena panas matahari. Bagaimana dengan percobaan yang kamu lakukan? Adakah peristiwa menguap yang terjadi? Isilah jawabanmu pada tempat yang tersedia. Selanjutnya, tuliskan hasil pengamatanmu selama percobaan berlangsung. Contohnya, air yang diletakkan di bawah terik matahari setelah 3 jam jumlahnya berkurang, sementara air yang diletakkan di ruang yang gelap tidak berubah atau tetap. Selanjutnya, pada percobaan yang dilakukan terjadi atau tidak terjadi penguapan. Alasannya adalah ya, pada percobaan tersebut terjadi penguapan karena jumlah air yang diletakkan di bawah terik matahari jumlahnya berkurang. Kamu sudah mempelajari proses perubahan wujud benda. Hubungkanlah kata yang tersedia dengan arti yang tepat. Membeku. Pasangannya yang mana? Kalau membeku,
Iya, membeku itu adalah perubahan wujud dari cair menjadi padat. Selanjutnya menguap. Ya, menguap itu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Sedangkan mencair, iya perubahan wujud dari padat menjadi cair. Selanjutnya, nanak matahari itu membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit mengering. Matahari mempunyai peran yang penting bagi kehidupan manusia di bumi. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Gambar dekorasi yang bertema matahari ada beberapa motif matahari di sekitar kita. Lihatlah motif di bawah ini. Oke, indah-indah bukan? Ya. Siapkan kertas gambar, gambarlah matahari dengan rancangan garis-garis. Kamu dapat mencontoh pada pembelajaran sebelumnya. Buatlah komposisi warna yang indah pada karyamu. Selanjutnya, ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Agar kandungan airnya menguap, ikan pun menjadi kering. Ya, ikan asin itu dibuat dengan cara dikeringkan terlebih dahulu. Perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan ikan asin. Perubahan wujud yang terjadi adalah penguapan. Coba sebutkan makanan tradisional di daerahmu yang dibuat dengan pengeringan. Apa saja? Ya, ada ikan sale, ikan asin, sale pisang, kerupuk, emping, dan manisan. Perhatikan gambar berikut. Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Oke, Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Oke, berat ikan asin ternyata ada 2 kilo 500 gram. 1 kilonya 1000 gram. Berarti 1 kilo itu sama dengan 1000 gram. Berapa gram berat ikan asin yang dibeli Dayu? Berarti kalau 2 kilo, berarti 2 kali 1000 menjadi 2000 gram ditambah 500 gram sama dengan 2500 gram. Selanjutnya anak-anak setelah berkeliling pasar, ternyata Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Oke, timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilo berat kerupuk? Iya, 1300. Jadi sama dengan 1000 gram ditambah 300 gram. Kita ubah 1000 gram itu berapa kilo? Iya, 1 kilogram ditambah 300 gram. Jadi kerupuk yang dibeli Dayu adalah 1 kilogram 300 gram. Yang pertama ada soal, hitunglah ya. Di situ ada timbangan 5 kilogram. Itu sama dengan 5000 gram. Ya, 5 dikali 1000 karena 1 kilogram itu 1000 gram. Jadi 5 dikali 1000 sama dengan 5000 gram. Selanjutnya timbangan kedua, 9 kilo berapa gram? Ya, 9 kilo dikali 1000 sama dengan 9000 gram. Selanjutnya 3 kilogram. Iya, dikali 1000 sama dengan 3000 gram. Timbangan keempat, 7 kilogram sama dengan 7 dikali 1000 sama dengan 7000 gram. 1 kilogram berarti 1 dikali 1000 sama dengan 1000 gram. Selanjutnya 4 kilogram. Ya, 4 kilogram itu dikali 1000 sama dengan 4000 gram. Nah, ini kebalikannya. 6000 gram berapa kilogram? Berarti kalau dibalik berarti dibagi. Berarti 6000 dibagi 1000 sama dengan 6 gram. 6 kilogram.
Ya, selanjutnya 8.000 gram dibagi 1.000 sama dengan 8 kilogram. Selanjutnya nomor 1 ada timbangan ikan ya. Di situ ukurannya 2 kilo ditambah 1.000 gram. Berapa jumlah gramnya semuanya? Berarti 2 kilo kita ubah ke gram, berarti 2 kali 1.000, 2.000 gram. Selanjutnya 2.000 ditambah 100 sama dengan 2.100 gram. Nomor 2, 4 kg ditambah 200 gram. Berapa beratnya? Ya, 4 dikali 1.000 sama dengan 4.000 gram. Jadi 4.000 gram ditambah 200 sama dengan 4.200 gram. Nomor 3, ada timbangan buah. Ukurannya 3 kg ditambah 500 gram. Berapa gram? Jadi 3 kilo kita ubah ke gram, 3 dikali 1.000 sama dengan 3.000 gram. Jadi 3.000 gram ditambah 500 sama dengan 3.500 gram. Yang nomor 4, ukurannya 5 kg, beratnya 5 kg ditambah 800 gram. 5 dikali 1.000 sama dengan 5.000 gram. 5.000 gram ditambah 800 sama dengan 5.800 gram. Selanjutnya nomor 5, berat gula 1 kg ditambah 400 gram. Jadi 1 dikali 1.000 sama dengan 1.000 gram. 1.000 ditambah 400 sama dengan 1.400 gram. Ya anak-anak, kita memasuki pembelajaran keempat. Kita akan belajar perubahan wujud benda mengembun. 2 peran dan tugas. 3 cara menendang bola. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Tuliskan dan sampaikan pendapat. Oke, di situ gelasnya ada es batunya ya. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ada titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es karena es dalam gelas itu menyerap panas dari gelas dan uap air di udara sekitarnya, sehingga uap air itu turun suhunya dan mencair, mengalami pengembunan atau artinya sama dengan kondensasi. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada 2 contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecah-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mulai mengering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah, kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan kalian pada kaca, telapak tangan akan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Oke, mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Ya, mengapa ya sisi luar gelas itu menjadi basah? Kamu perlu memahaminya, bacalah penjelasan berikut ini. Ternyata udara yang di sekitarmu itu banyak mengandung uap air. Ketika uap air itu bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas ya, akan tetapi tetes-tetes air itu berasal dari uap air di sekitarnya. Selanjutnya anak-anak, kamu telah membaca penjelasan di atas. Adakah kata yang belum kamu pahami?
Berdiskusilah untuk memahami artinya ya. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Oke, contohnya ada kosakata baru. Yang pertama proses, artinya proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Ada yang kedua embun. Apa itu embun? Embun adalah uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses berubahnya gas menjadi cair. Selanjutnya cuaca. Cuaca itu artinya keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Ada suhu, adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Selanjutnya yang terakhir uap. Uap itu artinya titik-titik dari benda cair. Contohnya air di udara. Buatlah kalimat dari kosakata tersebut, pilihlah satu kata saja ya, silahkan ditulis. Contohnya ini ada proses perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Ya, yang nomor 2, pada pagi hari banyak embun menempel di rumput. 3, sore hari biasanya cuaca cerah. 4, jika suhunya sudah cukup dingin, uap air ini akan mengembun. 5, udara yang ada di sekitar kita mengandung uap air. Kamu perlu mengetahui contoh lain tentang proses mengembun. Lakukan percobaan berikut ini. Alat dan bahan. 1, siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Biarkan 1-2 menit. 4, bukalah tutup gelas tersebut. Perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Kamu telah mengamati hasilnya, tuliskan hasil percobaan. Ya, air panas itu mengalami penguapan, sehingga terbentuklah uap air. Uap air itu menempel di tutup gelas, sehingga membentuk titik-titik air karena mengalami proses pengembunan. Pada saat tutup gelas dibuka, ada titik-titik air yang menempel pada tutup gelas ya. Selanjutnya kamu telah membaca dan melakukan percobaan, lengkapi bagian berikut ini. Nah, mengembun. Apa arti mengembun? Ya, mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Mengembun itu merupakan kebalikan dari menguap ya. Pada waktu gas mengembun, gas itu melepaskan kalor. Selanjutnya, contoh peristiwa mengembun sehari-hari adalah, ya ini ada contohnya. Yang pertama, embun pada pagi hari. 2, gumpalan awan yang kemudian berubah menjadi hujan. 3, dinding luar gelas yang menjadi basah karena bagian dalam diisi es. 4, kaca di dalam mobil yang menjadi basah apabila kondisi di luar dingin atau hujan. 5, penutup cangkir minuman hangat atau panas yang menjadi basah karena uap minuman. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Oke, selanjutnya, apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Ya, apa saja tugas-tugasnya? Lakukan secara berkelompok, wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekolahmu. Tanyakanlah tugas dari masing-masing orang tersebut. Tuliskan hasilnya di tempat yang telah disediakan. Nah, contohnya seperti ini, ada perannya guru kelas, kepala sekolah, penjaga sekolah, petugas perpustakaan, petugas kebersihan sekolah, ada juga guru penjas atau guru olahraga. Nah, di situ ada tugas-tugasnya. Mulai dari pengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasikan kelas sampai guru penjas mengelola pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Bermain sepak bola harus dilaksanakan di lapangan berumput. Permainan sepak bola dimainkan oleh 11 orang. 1 orang pemain berperan sebagai penjaga gawang. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar teknik menendang bola. Sekarang praktikkan teknik tersebut.
Kegiatan dimulai dengan melakukan permainan tembaklah aku berbarislah membentuk lingkaran. Dua orang siswa berada di tengah lingkaran. Siswa yang membentuk lingkaran berlari searah atau berlawanan arah jarum jam. Lakukanlah sesuai perintah gurumu. Siswa yang berada di tengah berusaha menembak atau menendang bola. Tendangan bola diarahkan ke siswa yang berlari. Siswa yang terkena bola pada bagian lutut ke bawah dianggap kalah dan ganti berjaga di tengah lingkaran. Bola ditendang setelah mendengar bunyi peluit dari guru. Dengan bola plastik untuk permainan ini, kamu telah melakukan permainan. Sekarang kamu akan berlatih menendang bola. Selanjutnya adalah latihan soal. Anak mengerjakan di buku tulis tema ya. Di situ ada nomor 1 sampai 5. Yang nomor 5, gambarlah karya dekoratif bertema matahari dengan komposisi warna indah. Ya, bisa digambar di buku gambar kalian masing-masing. Oke, jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian, semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.